dilihat, saya bilang ini hoak. Betul. Ustaz Abdul Somad masih Islam, Iya. masih Muslim, Masih. beliau masih ceramah di daerah Riau, di daerah Pekanbaru. Tiap hari beliau buka pengajian di TikTok. Jadi saudaraku, janganlah memberitakan kabar hoak. Iya. Malu kita. Malu. Ya, jangan. Kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Alkitab sudah mengingatkan kita, saudaraku. Betul. Jangan sama dengan dunia. Jangan sama. Jangan sama. Benar. Dunia memberitakan hoak, kita juga ikut-ikutan memberitakan hoak. betul. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa kegunaannya dan apa keuntungannya? Apa mau viral? Tidak juga viral. Yang ada dihujat, malah yang ada malu, saudaraku. Malu. Ya, malu sekali. Malu sekali. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di dalam sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama bahwa Edis ya, ini sekarang menjadi junjungan utama dari para laskar Polycarpus. Edis dianggap sebagai tokoh sentral yang dapat menandingi umat muslim. Itulah kenapa banyak sekali Polycarpus yang lain yang mulai iri dengan kepopularitas dan juga ketenaran dari seorang Edis ya. Dan kita tahu jauh sekali ketimpangan antara Edis dan Polycarpus yang lain. Ini membuat banyak Polycarpus mulai iri. Karena memang kelakuan Polycarpus dari dulu seperti itu. Kalau ada temannya yang di atas, mereka akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan temannya, menjatuhkan Polycarpus yang lain. Jadi ini sesuai teman-teman. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Quran. Jangan berpikir mereka bersatu teman-teman. Mereka tercerai-berai. Antar Polycarpus itu saling bersaing. Nggak pernah ada kedamaian dan juga kekompakan antara mereka. Semua masalah kepentingan. Kalaupun kalian lihat ya, misalnya kayak Pak Bom, ada teman-temannya. Itu kan gara-gara ada uangnya, ada kepentingan bersamanya. Contoh Pak Bom, dulu dengan Sofiatul sangat dekat. Terakhir berantem, tikam-tikaman juga. Pak Bom dengan Wak Labu, dulu saling hujat, saling mengatakan curi domba. Sekarang sedang damai. Kenapa? Karena sama-sama lagi terpuruk, sama-sama lagi di bawah. Ini lagi sama-sama berkoalisi untuk menjatuhkan yang di atas. Karena kalau sendirian nggak sanggup. Tapi kalau udah di atas, mereka akan masing-masing sendiri. Mereka akan kembali menunjukkan jati dirinya. Begitu juga dengan Agatha, teman-teman. Sama Mikana dulu teman baik. Sofiatul sama Mikana dulu teman baik, bahkan dipanggil sister, kakak gitu kan. Nah, inilah kelakuan mereka. Begitu juga dengan Edis yang sekarang lagi di puncak, ya harus kita akui. Harus kita akui untuk Polycarpus sekarang yang ada di puncak. Saat saya buat konten ini ya, tahun 2025 ini, itu adalah Edis. Luar biasa. Akhirnya Edis berhasil menjadi Polycarpus nomor 1 setelah kabur ke luar negeri tentunya. Kalau di Indonesia nggak bisa. Karena Polycarpus itu, kalau mau terkenal, resepnya cuma satu. Berani hujat Islam. Kan gitu. Mau terkenal, mau banyak dukungan, mau banyak donatur, hujat Islam. Yang ada di otak mereka cuma seperti itu. Edis kita tahu sebelumnya hanya tambal ban. Pekerjaannya ya, bukan saya merendahkan. Tetapi kita tahu siapa Edis sebelumnya. Dia bukanlah sarjana teologi, dia bukanlah pendeta. Dia nggak ngerti tentang agama. Baik agama Kristen maupun Islam. Nggak ngerti. Cuman belajar otodidak. Cuman belajar cara menghujat. Dan kita tahu penggunaan kata-kata Edis lumayan bagus. Dia pandai dalam membuat marah umat muslim. Dia pandai memancing emosi dari para penontonnya. Itu yang bisa dia lakukan. Nah, dan sekarang Edis sedang diserang, teman-teman. Sudah mulai nih, diserang dari segala sisi. Dan salah satu yang menyerangnya adalah Polycarpus senior nih.
Polikardus yang sudah cukup lama. Effendi Usman dan Jamal Dodi Pasaribu. Dua Polikardus yang sering duet maut. Duet, saya bilang duet penyesat ya. Karena dua orang ini sering melakukan penyesatan di mana-mana. Sering sekali. Mohon maaf saya katakan ya. Dari sudut pandang agama Islam, yang mereka lakukan adalah menyesatkan saudara-saudara muslim kami. Kalau dari sudut pandang kalian berbeda, silakan. Tolong hargai ya. Ini saya sampaikan dari sudut pandang kami. Di mana duo murtadin ini punya kelebihan sendiri. Punya kelebihan sendiri. Yang pertama, kedua orang ini murtadin. Dan itu sudah di cross check ya. Memang benar dua orang ini adalah murtadin. Di mana Effendi Usman itu terkenal sebagai anak durhaka, sedangkan yang satu lagi Jamal Dodi ini terkenal karena sering membuat berita-berita bohong. Jadi kedua orang ini kombinasi melakukan pelayanan untuk menyesatkan banyak saudara kita di daerah pedalaman. Itu mereka akui sendiri. Mereka sedang pelayanan untuk memurtadkan saudara-saudara muslim kita. Ya silakan. Silakan. Kalau yang kamu lakukan nanti sudah melanggar hukum, ya itu urusan kamu sama penegak hukum, bukan sama kita. Kan begitu. Dan memang ada ini ya, ada rasa iri dari Effendi Usman melihat di sini kok bisa terkenal gitu. Harusnya dia kan murtadin gitu. Biasanya Laskar Polikardus itu selalu mengutamakan, menganak-emaskan yang namanya murtadin. Cuman sayangnya Effendi Usman ini kalah. Kalah dalam hal menghujat. Dia cuma bisa sarkas. Nggak bisa to the point menghujat seperti yang dilakukan oleh Edis. Nggak bisa. Nah, jadi di sini dia kalah. Di sini dia kalah ya. Itulah kenapa saya katakan mau bagaimanapun kalian jadi Polikardus, kalian nggak akan bisa sampai ke tahap seperti Edis kalau kalian belum berani to the point menghujat. Karena syarat supaya terkenal, syarat supaya banyak pendukung adalah menghujat Islam. Selama kalian nggak bisa, ya udah kalian gitu-gitu aja. Akan gitu-gitu aja, kasihan. Ya, itu yang mau saya bilang. Oke, mungkin kita dengarkan dulu bagaimana ya rasa iri dari seorang Jamal Dodi dan Effendi Usman kepada Edis ini. Membawa dalam doa syafaat pelayanan yang sedang kami lakukan hari-hari ini di daerah pedalaman Sumatera. Kiranya melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, bahkan banyak orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Betul. Mereka bisa kembali kepada jalan keselamatan. Benar. Dan mereka yang belum terjangkau lewat pelayanan kita, mereka bisa mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Makanya Bapak Ibu, perintah Tuhan itu benar sekali. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Dalam hal ini khususnya manusia, ya, khususnya kita Bapak Ibu. Jangan juga orang-orang berkata, orang-orang yang tidak memikirkan dengan akal yang sehat, oh berarti harus diinjili kucing, harus diinjili kerbau, sapi, saudaraku ya, nyamuk, semua binatang harus diinjili karena makhluk. Nah ini Bapak Ibu orang-orang saudaraku yang tidak mau memakai pikiran dan akal yang Sudah sehat. diklaim itu, Ya, saudaraku, itu sama sudah Nababan. diklaim dan sama Nababan bahwa kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam, kerbau itu Islam. Pak Nababan yang baik, ya, yang baik, Pak Nababan yang baik. Jangan stres Pak Nababan ya. Anda seolah-olah saya melihat hari-hari ini banyak sekali stres ketika melihat banyak orang yang murtad, ya. Iya. Ketika melihat banyak orang yang murtad, sepertinya kalian itu stres semua. Padahal kami orang Kristen biasa loh. Ketika melihat di podcastnya Don Ditan ada yang mu'alaf. Ketika di channel si A ada yang mu'alaf. Di channel si B ada mu'alaf. Bagi kami biasa. Kenapa biasa? Karena Alkitab itu benar. Nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab terjadi, tergenapi semuanya. Di akhir zaman nanti mendekat kedatanganku yang kedua kali. Ada banyak orang yang murtad, ya. Jadi ketika kami melihat ada orang yang menyangkal Yesus, jadi mu'alaf, bagi kami itulah hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat biasa, bahkan luar biasa. Karena Alkitab semua yang tertulis tergenapi. Tergenapi, Ya, betul. tergenapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pencinta Angel Habaget dan para pencinta jadi Channel. Iya. Ketika mereka melihat ada yang murtad, holol darah, Holol darah. Betul. ancaman, Iya. cacian, Iya. makian, Betul. hinaan, Benar. semua olok-olokan. Iya. Apalagi kalau orang Aceh yang murtad Bapak Ibu. Saya sudah jalan 10 tahun lebih murtad. Sampai besok Bapak Ibu masih dapat ancaman. Sampai Betul. besok cacian, makian, hinaan terus terjadi. Padahal kata mereka ya,
satu orang murtad kami tidak masalah. Ada 1000 orang mualaf katanya. Begitu kan sering iya, komen begitu. iya. Tetapi kenapa selalu kepanasan? Makanya saya bilang, ya udah kalian yang menang karena sudah beribu-ribu mualaf, izinkan dong kami menginjil satu keluarga. Udah kita bilang. Marah. Bahkan yang lucu saudaraku, setiap melihat postingan kita di TikTok ya, ada satu keluarga murtad, ada satu keluarga yang kembali kepada Yesus. Betul. Ada banyak mualaf di pedalaman Mentawai kembali kepada Kristus. Mereka marah-marah. Apa kata mereka? Weh, anak bajang katanya. Anak haram katanya. Haram jahat. Semua kata-kata yang jahat diucapkan Bapak Ibu. Betul. Apa Bapak Ibu yang diucapkan lagi? Jangan pernah mengajak-ngajak orang yang sudah beragama. Ya, mereka sudah punya keyakinan, mereka sudah punya agama. Jangan kalian jangan kalian ajak lagi. Katanya. Ya, jangan kalian pengaruhi lagi. Bapak Ibu bayangkan. Mereka melakukan hal yang sama, tapi ketika kita lakukan mereka marah. Kami sudah lihat itu saudaraku. Iya, kami sudah jangan mengajak-ajak, tapi mereka saudaraku paling gemar sekali mengajak orang Kristen masuk Islam. Nah ini saudara tidak benar ini. Iya. Makanya kata Alkitab, ukuran yang sama bisa diukurkan. Segala sesuatu yang tidak engkau inginkan orang lain perbuat, jangan engkau perbuat hal tersebut kepada orang lain. Kalau engkau tidak mau dicubit, jangan engkau mencubit. Kalau engkau tidak mau dimurtadkan, jangan engkau memualafkan. Karena tugas kami khususnya di ke pedalaman yang kami masuk, ke desa-desa dan kantong-kantong Kristen yang kami masuk, khusus untuk yang pertama menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, yang kedua menjangkau kembali mereka yang sudah mualaf. Dan puji Tuhan, ada sebuah daerah dan kami pernah ceritakan, ada satu musala sudah kosong Bapak Ibu, karena banyak mualaf yang kembali kepada Yesus. Oleh karena itu, kami kali ini berangkat ke daerah pedalaman, tidak menceritakan kepada Bapak Ibu pedalaman mana yang kami kunjungi. Karena waktu di Mentawai di sebuah daerah, ketika kami kembali ke rumah masing-masing, mereka datangi kembali mualaf yang sudah kembali kepada Yesus. Bapak Ibu. Mereka datangi kembali, ya dirayu kembali, diajak kembali, mereka tidak ikhlas. Kami saudara tetap semangat. Kenapa? Karena duluan mereka yang salah. Ya, ketika mereka jangan mengajak-ngajak orang untuk masuk agama kalian. Mereka melakukan itu. Justru yang melakukan pertama adalah mereka. Makanya mereka itu jadi mualaf. Murtad karena Indomie kata mereka. Di lapangan kami melihat orang dimualafkan demi sarung, demi belolo, dipotong sekali potong belolo dikasih 250 uang bulanan. Nah itu saudara yang terkasih. Mereka yang kasih itu. Ada yang kasih sembako katanya. Aduh, terang-terangan mereka. Terang-terangan, ya. Oleh karena itu, kalau engkau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Nah, Bapak Ibu, kita ingin membahas satu hal tentang video yang sangat viral daripada Ustadz Abdul Somad, di mana di video tersebut diceritakan, kita lihat dan banyak sekali orang yang percaya terhadap video tersebut bahwa Ustadz Abdul Somad sudah murtad, ya, masuk Kristen dibaptis. Ini Bapak Ibu pemberitaan yang sangat keji. Saya tidak tahu siapa yang membuat video tersebut. Di TikTok itu sangat beredar sekali. Benar. Ya, kami berdua ketika melihat hal tersebut, ketika diperlihatkan oleh orang-orang di pedesaan, mereka katakan, Bang Pendi, Bang JDP, apakah orang abang-abang sudah tahu bahwa Ustadz Abdul Somad sudah murtad katanya? Iya, baru seminggu lalu kami ditanya itu. Ditanyakan di Lampung ya. Di Lampung. Ketika kami lihat, saya bilang ini hoax. Betul. Ustadz Abdul Somad masih Islam, masih Muslim. Beliau masih ceramah di daerah Riau, di daerah Pekanbaru. Tiap hari beliau buka pengajian di TikTok. Jadi saudaraku, janganlah memberitakan kabar hoax. Malu kita. Malu. Ya. Jangan. Kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Alkitab sudah mengingatkan kita, saudaraku. Betul. Jangan sama dengan dunia. Jangan sama. Benar. Dunia memberitakan hoax, kita juga ikut-ikutan memberitakan hoax. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa kegunaannya dan apa keuntungannya? Apa mau viral? Tidak juga viral. Yang ada dihujat, malah yang ada malu, saudaraku. Malu. Ya, malu sekali. Malu sekali. Dan puji Tuhan, ketika ada banyak orang menanyakan kepada kami memberitahukan hal yang seperti ini kepada mereka, mereka baru sadar bahwa selama ini kami tertipu. Betul. Ya, karena kabar hoax.
Bapak Ibu, pergunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Pergunakan media sosial untuk memberitakan ayat Alkitab. Pergunakan media sosial untuk bersaksi. Pergunakan media sosial untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Benar. Untuk menceritakan man huwa Yeshua, siapa itu Yes. Yesus, agar dunia mendengar kabar sukacita. Yes. Agar dunia mendengar nama di atas Yes. segala nama. Nama Yesus Kristus, Yeshua Hamasiah. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Nah, itu saudaraku ya, berita viral, berita hoak, karena kami ditanya itu ya. Ada 2 kali kayaknya kita ditanya, Iya. Pak, apa benar Ustaz Abdul Somad, Pak, sudah dibaptis? Kita langsung jawab, oh, itu hoak. Jadi saudara yang terkasih, tanggapan saya di sini ya. Kalau memang itu orang Kristen yang membuat, sungguh sangat disayangkan. Bertobatlah. Bertobatlah. Tetapi jika memang ada penyusup yang pura-pura Kristen ingin menjelekkan nama Kristen, karena saya curiga ya, ada orang lain yang membuat itu pura-pura jadi Kristen supaya menjelekkan Kristen. Karena saya pernah baca komen saudaraku di apa? Di TikTok. Bukan, di konten-konten saya beberapa kali itu tulisannya begini. Puji Tuhan, saya dulu adalah Islam fanatik, sudah naik haji 15 kali. Saya sudah ke Mekah 20 kali katanya gitu kan. Baru istri saya haja, bapak saya haja, nenek moyang saya ustaz besar terkenal di Indonesia. Nah, saudara yang terkasih, saya melihat komen itu ya, itu bukan komen orang Kristen. Iya, saya melihat, saya langsung balas. Kamu penyusup, jangan kamu tulis komen begini. Mana ada naik haji 15 kali. Nah, lalu saya di Mekah ketemu Yesus katanya gitu ya. Lalu saya masuk Kristen katanya gitu. Itulah kesaksian saya. Haleluya, haleluya. Ya, ya, ya. Senang lu ye katanya gitu tulisannya saudaraku. Nah, Iya. itu kan bukan orang Kristen itu. Iya, atau jangan-jangan ini juga mereka yang buat. Iya, curiga. Ada penyusup Bapak Ibu. Bikin sendiri, heboh sendiri. Heboh sendiri. Sama dengan video yang kita buat tadi saudaraku. Ada bendera Israel disobek-sobek. Iya. Itu bendera mereka yang bikin sendiri. Buat sendiri, Mereka sobek sendiri. kepanasan sendiri. Kepanasan sendiri Bapak Ibu. Betul. Ya, jadi kalau memang bukan kita juga berharap kepada orang-orang oknum-oknum yang membuat video tersebut Ya. bertobat, siapapun yang buat Semoga itu. engkau ditangkap Tuhan. Semoga engkau Niatmu ditangkap ingin Tuhan. menjelekkan Kristen, tetapi Tuhan akan menjamamu. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, ingat ajaran Kristus itu. Yes. Ajaran kasih. Tidak ada ayat Alkitab, tidak ada kasih yang seperti kasih yang diajarkan oleh Yesus. Belum ada. Kalau kasih-kasih yang lain yang diajarkan oleh dunia dan agama-agama yang lain Bapak Ibu, itu sangat berbeda dengan ajaran Yesus. Iya. Agama lain atau dunia mengajarkan kalau kamu dikasihi, kamu harus mengasihi. Benar. Kalau kamu diberi, kamu memberi. Betul. Kalau kamu disayang, kamu harus menyayangi. Kalau mereka baik sama kamu, kamu harus lebih baik sama mereka. Kalau mereka jahat sama kamu, kamu balas. Iya. Ya. Tapi Yesus mengajarkan, sekalipun kamu dijahati, kamu harus memaafkan dan mengampuni. Karena pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Jangan engkau menuntut balas. Dan jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah semua yang jahat, segala kejahatan dengan kebaikan. Ya. Kata Alkitab saudaraku, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Yes. Ia tidak cemburu. Benar. Ia tidak memegahkan diri. Yes. Dan tidak sombong. Betul. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Amin. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Benar. Ia tidak pemarah. Benar. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Yes. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Ya, jadi menyerang Edis tapi sekaligus sarkas-sarkas kepada Islam. Nah, inilah ciri khas Polycarpus. Hal yang biasa. Dia mengatakan umat muslim mengklaim kucing, anjing, dan semua binatang adalah Islam. Halo, sejak kapan?
Sejak kapan kami mengklaim seperti itu? Mengklaim itu artinya dari kita yang mengklaim. Ini enggak. Semua binatang itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Mereka sujud menyembah hanya kepada Allah. Kami nggak pernah mengklaim yang seperti itu. Kalau mengklaim untuk mengajarkan semua makhluk itu kalian. Di kalian itu ada anjuran, ada perintah. Jadikan semua makhluk, ya semua makhluk sebagai pengikut kalian. Itu kalian teman-teman. Injili semua makhluk. Teks aslinya seperti itu. Bukan semua bangsa ya, tapi semua makhluk. Kalian aja yang nggak tahu. Bahkan dua orang ini yang sudah sering melakukan penginjilan juga nggak tahu ternyata. Ya karena mereka nggak mau tahu gitu kan. Mereka nggak mau tahu teks aslinya, mereka nggak mau belajar. Pokoknya yang bisa mereka lakukan, ya udah turun ke pedalaman, turun ke lapangan, murtadkan sebanyak mungkin umat muslim, dapatlah bayaran sebanyak mungkin kan gitu. Mereka itu udah kayak apa ya, muscle memory kalau orang bilang sekarang. Muscle memory, artinya yang mereka lakukan tuh cuma rutinitas, dan mereka nggak mau tahu yang lain. Yang penting saya lakukan ini, saya dibayar, saya dapat duit, ya wes, selesai gitu kan, karena pekerjaan utama mereka. Sekali lagi, mereka dibayar, dan itu pekerjaan utama mereka. Coba tanya Effendi Usman, apa pekerjaanmu? Dia akan bilang apa? Misionaris. Misionaris, teman-teman. Apakah Effendi Usman ada berdagang? Enggak. Apakah Effendi Usman ada kerja? Enggak. Pekerjaannya adalah memurtadkan sebanyak mungkin umat muslim. Begitu juga dengan Jamal Dodi Pasaribu ini, sama, 11-12. Sama kan gitu, apalagi sama-sama murtadin. Terus dia mengatakan bahwa banyak umat muslim ya, banyak umat muslim itu yang kepanasan. Kepanasan karena melihat banyak yang murtad. Halo, sejak kapan umat muslim kepanasan? Sejak kapan umat muslim stres, dia bilang. Kapan kami stres? Nggak ada masalah. Sekali lagi, kami nggak pernah peduli dengan seberapa banyak orang yang murtad. Karena itu haknya orang. Orang mau murtad itu haknya orang. Cuman, sekali lagi, ya, yang kami tidak suka, ada kesaksian-kesaksian yang lebay. Ada kesaksian-kesaksian yang menjelekkan agama Islam. Itu yang nggak boleh. Ngerti? Kami marah kalau ada kesaksian yang menghujat dan menista agama orang. Seperti yang kalian lakukan dalam kesaksian kalian. Kalau kamu merasa, oh agama sebelah lebih bagus, silakan. Kayak saya contoh ya. Kenapa saya mualaf? Saya bandingkan kedua agama ini. Terus saya bilang, saya percaya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir. Dan saya percaya Yesus hanyalah Nabi. Udah, itu alasan saya. Setelah saya pelajari. Nggak pernah saya bilang, oh agama Kristen itu jahat, agama Kristen itu ngajari nggak benar, itulah kenapa saya pindah gitu kan. Nggak pernah teman-teman. Tapi kita lihat bagaimana murtadin selalu memframing, di Islam tuh diajarkan gini ya. Kita diajarkan untuk membakar gereja gitu. Sama seperti kesaksian pendeta Yasin, Yosua bin Yasin. Itu yang kami lawan. Itu yang kami, mohon maaf, tidak bisa terima. Mau murtad silahkan. Yang rugi siapa? Dia. Ada nggak ruginya bagi kami kalau ada yang murtad? Coba. Apakah dengan orang murtad itu membuat saldo rekening saya berkurang? Apakah membuat umur saya berkurang? Apakah membuat kesehatan saya terganggu? Enggak, teman-teman. Enggak peduli. Enggak ada ruginya sama kita. Sekali lagi, mau murtad, mau mualaf, itu orangnya. Dia yang untung, dia yang rugi. Bukan kami. Jadi nggak ada yang stres. Yang stres itu kalian. Yang stres itu pendeta-pendeta yang jemaatnya terus berkurang. Yang stres itu pendeta yang kehilangan domba yang gemuk. Nah, contohnya, Dr. Richard mualaf. Ruben Onsu mualaf. Stres nggak pendeta? Stres. Hilang perpuluhannya. Hilang persembahannya. Hilang domba yang gemuk. Hilang domba yang jadi influence. Karena ini bahaya. Domba yang jadi influence ini bisa mempengaruhi domba yang lain gitu kan. Karena dia domba yang berpengaruh. Kan gitu. Nggak semua domba itu kan sama. Ada domba yang gemuk, ada domba kurus, ada domba yang berpengaruh. Gara-gara domba ini keluar, domba yang lain ikutan keluar. Bisa seperti itu kan? Ada domba yang keluar, yang lain ikut tuh, ngekor, keluar. Yang stres tuh kalian, lihat domba keluar. Bukan kami. Kalau kami cuma marah, kalau ada, sekali lagi ya, kalau ada orang-orang yang memberikan kesaksian nggak benar. Asmiranda mengatakan mau dibunuh, itu kan kurang hajar. Nggak ada bukti masalahnya. Kalau ada bukti masih oke. Kita bisa terima gitu kan. Oh kamu mau dibunuh, ada buktinya. Oke. Jadi tolong jangan membalikkan fakta. Dan kita bisa lihat bagaimana Polycarpus ini, mereka pandai sekali memancing keributan.
Mereka tahu umat muslim itu banyak. Ya, karena umat muslim itu banyak, tentu saja ada yang sumbu pendek, ada yang cepat emosi. Itu yang mereka pancing. Itulah saya berharap umat muslim bisa menahan diri ya. Belajarlah untuk mengontrol emosi kita. Serahkan kepada Allah. Mau gimana lagi gitu. Mereka memang sengaja mancing keributan. Jadi kalau dibilang, yang ada itu di mana-mana, orang murtad itu dicaci, dimaki, halal darahnya. Dari dulu itu aja, lagu lama, tape. Tape rusak ini, ulang. Coba tunjukkan kepada saya, di mana ada yang murtad, yang darahnya dihalalkan. Coba saya tanya, ada nggak yang pernah meninggal gara-gara dia murtad? Coba dicek. Effendi Usman, tambah gemuk. Waktu di Islam nggak gemuk seperti ini. Begitu Kristen, tambah gemuk. Dari mana darahmu halal? JDP juga sama. Ya, si Jamal Dodi ini. Mana? Coba. Seperti Asmiranda kalian bilang, oh halal darahnya mau dibom. Sejak kapan gereja bisa menjinakkan bom? Kesaksian toh. Aduh, yang seperti itu pula. Sadis kalian tahu. Kalau cuma cacian makian, saya rasa hal yang biasa. Orang kecewa, orang marah, itu kan reaksi dari oknum. Nggak ada hubungan dengan agama. Ya. Saya aja dicaci, dimaki udah biasa. Bahkan saya, ya biasa aja gitu kan. It's okay gitu. Dari sini kan orang bisa lihat ajarannya seperti apa. Ya sudah, tunjukkan aja buah orang. Kalau bicara halal darah, malah saya yang paling sering dihalalkan darahnya. Paling sering, teman-teman. Karena mungkin dilihat Chinese gitu kan, wah ini minoritas kok, walaupun dia muslim, dia minoritas, kita hajar gitu kan. Saya tuh paling sering dipersekusi dibandingkan dengan orang-orang yang muncul di medsos lainnya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya, nggak ada yang sesering saya, teman-teman, sesering saya dihalalkan darahnya. Dan baru-baru ini juga barusan disampaikan lagi bahwa saya mau dipecahkan kepala. Memang kuperhatikan ya, Islam ini selain dia tidak tahu, suka mendebak dan itu menganggap framing gitu loh. Bang, aku Itu nanya loh. kuperhatikan sifat Islam tuh seperti itu. Julius ini aliong yang paling bejat akhlaknya. Dia pernah menggambarkan Yesus Kristus telanjang bulat. Dia ini biadab. Kalau saya ketemu dia ini, sumpah mampus demi diri saya, ku pecahkan kepala aliong ini. Bener loh. Saya, Julius, dengar. Kalau saya ketemu, saya Morton dari Sigotom. Kamu ini ku cari di Medan. Kamu udah ketemu. Dia ini paling biadab manusia, Bang. Sebentar, luar yang biasa sabar. Bang, akhlak siapa nama Katolik lu? ini ya. Gila. Benda, enggak. Kok di Karena kamu Jakarta, datang Bang? itu, Goldian. Bang, Julius di Jakarta. Goldian. Terus mereka fitnah. Ya, mereka fitnah apalagi teman-teman? Kalau orang Kristen itu dilarang menginjili. Sedangkan yang Islam sibuk memualafkan orang. Kami nggak pernah mengajak orang untuk mualaf. Kami nggak pernah memaksa orang untuk mualaf. Yang mualaf itu rata-rata karena orang yang mau, dia yang datang sendiri, dia yang belajar. Pantang umat muslim untuk ngajak-ngajakin seperti itu. Silakan dicek. Kita sama-sama survei lapangan aja. Kita sama-sama ngecek kenyataan aja. Cara paling gampang, ini kita bicara cara paling gampang ya, mau ngecek teman-teman. Yuk kita tanya sama orang Buddha, kita tanya sama orang Hindu. Coba tanya sama 10 orang Buddha, ya 10 orang Hindu. Coba tanya gini, kamu pernah nggak diajak ke gereja? Coba kita tanya, dari 10 itu berapa yang bilang pernah? Terus kita tanya, kamu pernah nggak diajak ke masjid? Kamu pernah nggak diajak sholat sama teman-teman muslim? Diajak pindah jadi Islam? Coba kita tanya. Itu pernah disurvei teman-teman. Udah pernah disurvei. Yang ngajak ke gereja itu 7. 6, 7. Banyak sekali ya orang-orang di luar agama Islam maupun Kristen itu yang sering ditawari untuk jadi pengikut kalian, menjadi Kristen. Yuk ke gereja, enak di gereja begini-begini. Sering sekali, apalagi agama Buddha teman-teman. Itu selalu jadi sasaran. Coba tanya orang Buddha, mereka tuh selalu jadi sasaran dari misionaris-misionaris, dari teman-teman yang Kristen untuk diajak masuk Kristen. Saya udah pernah survei. Itu faktanya. Kalau ngajak jadi Islam nggak pernah, silakan cek. Ada nggak orang nawari Islam? Entah kenapa ya umat Muslim itu agak ini ya, agak nggak mau gitu urusin yang gituan. Karena memang kita cuman harus menyampaikan. Bahkan kadang-kadang Islam itu ya, kan tugas kita adalah menyampaikan. Itu pun kadang malas. Kadang malas teman-teman. Ada orang nanya tentang Islam, kita pun aduh nggak enak lah, takut nggak enak gitu kan. Padahal perintah kita tuh menyampaikan doang. Itu sempat saya kritisi. Seharusnya kita pede, seharusnya kita berani, kita harusnya ya udah
Kita aja sampaikan teman-teman. Tapi jangan memaksakan. Jangan, yuk ke masjid, yuk ikut sholat. Ini Jumatan, yuk Jumatan. Jangan. Itu sebelah yang seperti itu, suka seperti itu. Kami nggak pernah. Jadi jangan fitnah. Di Islam nggak pernah ajaran mengajak-ngajak orang. Kalian yang sering. Jadi janganlah membalikkan fakta. Ya, apalagi mengatakan bahwa Islam terang-terangan ngasih Indomie dan sebagainya. Indomisasi itu kalian teman-teman. Kalau ada umat muslim membantu mualaf itu hal yang biasa. Karena kenapa? Sering kejadian mualaf itu dipersekusi, ya, mualaf itu ditinggalkan keluarga. Jadi dia nggak tahu tinggal di mana. Diusir dari rumahnya gitu kan. Nah, dikasih penampungan, dikasih bantuan. Itu hal yang biasa. Tapi dia mualaf dulu. Udah mualaf baru dibantu. Beda dengan kalian, diiming-imingi, dirayu, dibujuk rayu, sering. Udahlah. Ya, kalau kita mau membantu, ya udah, jangan bawa-bawa agama. Saya dari dulu selalu ngomong gitu kan. Kalau bantu orang, jangan bawa agama. Kalau kalian suka sekali menjual agama, bawa-bawa agama. Dan sudah banyak yang memberi kesaksian. Contohnya ini. Ini abang siapa namanya sini gua pakai? Abang siapa namanya? Konevi Antonia Siregar. Konevi Antonia Siregar. Antonia Siregar. Iya, Islam. Mualaf. Enggak, Islam. Dari lahir. Namanya keren weh. Apa namanya? Namanya Antoni Konevi Antonia Siregar. Konevi Antoni Siregar. Iya. Ya, nah kita ini datang dari muslim yang memang bergerak di bidang membantai syubhat dan fitnah, penghujatan yang didatangkan kepada Islam oleh para pembenci Islam, Bang. Dan juga kita di sini untuk menguatkan iman-iman kaum muslimin yang awam terhadap upaya-upaya mereka pembenci Islam untuk mengikuti iman mereka. Karena dalam Al-Qur'an kan memang Allah sudah firmankan gitu. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan rela kepadamu sampai mereka mengikuti imanmu. Nah, tadi kan kita udah interview dulu sedikit nih di awal. Yeah. Ternyata memang firman Allah ini terbukti bahwasanya abang berdua ini diajak untuk ini ya, sempat diajak untuk pindah agama. Waduh. Cuman kalau yang saya tahu, kalau Nah itu gimana bang tuh? Kok bisa diajak pindah agama gitu? enggak, tadi dulu. Yang saya tahu, Pak Taher ini orang kaya nomor 10 se-Indonesia. Pak Taher. Pak Taher ini orang terkaya nomor 10 se-Indonesia yang punya Bank Maipada. Sonatopas 1, Sonatopas 2. Ya. Nah, jaringan dia itu banyak sampai luar negeri. Enggak, ini tuh kenapa ke Pak Taher? Kenapa? Ada apa dengan Pak Taher ini? Karena Pak Taher itu punya jaringan kayak pendeta itu banyak di mana-mana. Contohnya jauh-jauh, abang teller di Bank Maipada. Jelang berapa tahun, abang ditarik jadi pengurus kayak semacam logistik, bagi-bagi sembako. Udah gitu nganter-nganter jemaah-jemaah gerejanya, terus nyanyi-nyanyi. Oh, jadi Pak Taher ini tuh bukan Islam. Pak Taher itu kan emang bukan Islam, emang Kristen. Oke. Oh, jadi upaya-upaya pendangkalan akidah umat Islam ini itu yang membiayai itu Pak Taher. Iya. Ini info dari mana, Bang? Kan saya bekas security di PIK 1 Cengkareng. Oh, Taman gitu. Palem. Oh, gitu. Iya. Nah, pas saya jaga itu ada ruko 7 Ini ngerokok biji. enak nih. Ada ruko 7 biji. Saya bingung ini ruko apa gitu. Iya kan? Setiap hari Minggu kok ada ibadah. Iya kan? Ternyata mikrolet banyak banget setiap hari Minggu. Jadi tuh diambilinnya dari orang-orang pinggiran dari Kampung Melayu, Batu Ceper, dari Cisadane gitu, yang orang-orang kurang mampu. Kalau setiap ngambil habis ibadah, setiap ngambil sembako kayak mie, beras, minyak, tetap KTP Islam fotokopinya. Oh, gitu. Iya. Oh. Oke, nanti kita sebelum kita lanjut lagi, coba ketika bagi-bagi sembako itu ada upaya pemurtadan nggak di sana? Misalnya di Udah pasti.
Udah pasti. Salah satu udah pasti. Soalnya dalam misalnya satu rumah itu ada 5, mau nggak mau 2 orang 3 orang itu ada yang dibaptis murtad. Oh gitu. Dengan satu syarat, kamu itu ntar saya sekolahin dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah, tapi kamu nggak bisa kemana-mana, harus mengabdi sama saya gitu. Innalillahi. Berarti ketika dikasih sembako itu persyaratan di belakang yang tadi dibilang itu nyusul gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Harus bayar emang banyak banget tuh. Emang saya pikir. Oke, tunggu dulu Emang saya pikir bagus dia bagi-bagi sembako. Cuman kan tapi kan kebanyakan aji mumpung gitu karena dia ekonomi kurang ya kan. Iya, makanya udah gitu dia mau dibaptis 500.000 buat bayar kontrakan atau kan gitu. Iya sih. Sekarang ajan dulu. Oke, break dulu ya. Kita break dulu ya Ivan, kita break dulu. Ini ceritanya seru banget. Kita banyak kalau gini dapat yang kalau kayak gini seru-seru kalau kayak gini ntar cewek-cewek bubar, kita berapa orang kita ngobrol-ngobrol aja bang. Iya siap. Ini valid ya beritanya ya? Iya. Ya wes satu. Valid beritanya ini dari Akhi Antoni. Kita akan Dan kita sampai kepada poinnya ya, tentang pemberitaan mengenai Ustadz Abdul Somad yang dibaptis, yang murtad. Dan itu keji sekali. Saya sudah sampaikan di konten yang lalu bahwa ini adalah tindakan yang sangat jahat. Bahkan mereka dua mengatakan apa? Edis, bertobatlah. Edis, bertobatlah. Karena yang membuat video tersebut viral adalah Edis, teman-teman. Terlepas Edis dapat dari mana ya. Mungkin Edis akan beralasan, loh saya juga dikirimi lewat WA. Edis alasannya kan gitu, saya dikirimi lewat WA. Tapi untuk apa kamu upload? Kalau kamu tahu itu berita bohong, ngapain kamu upload dan kamu dukung? Kalau kamu mau reaksi silakan. Kamu tinggal sampaikan, ada orang menyebarkan berita bohong ini, ada orang menyebarkan berita hoax seperti ini. Sama seperti saya. Kalau saya dapat berita, itu saya sampaikan apa adanya. Termasuk kemarin ya, masalah penemuan makam Nabi Zulkifli. Saya katakan itu hoax. Saya memang buat videonya, tapi langsung saya tanggapi bahwa ini adalah hoax. Saya tidak mau menyesatkan orang. Saya tidak mau membuat orang ya malah didinabobokan. Nggak boleh seperti itu, teman-teman. Hanya demi konten, hanya lebih laku. Oh, ini kontroversi nih, pasti banyak yang nonton. Yes, banyak yang nonton. Tapi pertanggungjawabanmu di akhirat gimana? Kalau kita mau buat konten sekedar laku, gampang sekali, teman-teman. Banyak sekali ya konten-konten kontroversi yang kalau kita buat ya pasti banyak yang nonton gitu. Cuman saya nggak mau. Dari dulu tuh pantang. Kemarin saya sempat ditanya sama Daman, kok kalau nggak kita buat video gini aja banyak yang suka gitu kan? Ya saya bilang tuh pembodohan. Lah kan kita cuma ikut tren, dibilang. Ikut tren. Lah kita tahu itu salah, ngapain kita ikut? Ya, ngapain kita ikut? Harusnya kita jelaskan bahwa itu salah. Jadi banyak konten-konten yang suka sekali membodohi penontonnya. Banyak teman-teman, kita nggak pungkiri. Tetapi sekali lagi ini tanggung jawab kita teman-teman. Kita tahu itu salah, harusnya kita sampaikan. Nanti di akhirat kita pertanggungjawabkan itu soalnya. Edis jelas-jelas yang membuat video Ustadz Abdul Somad. Dia yang memviralkan. Harusnya kalian tegur dong. Terus dibilang banyak ya orang-orang yang nyamar jadi Kristen untuk menjelek-jelekkan Kristen. Ada yang bikin kesaksian naik haji 15 kali. Ada yang kesaksian bapaknya guru besar Islam. Ada yang kesaksian ketemu Yesus di Mekah. Halo! Bukankah kalian paling senang dengan kesaksian seperti itu? Coba saya tanya. Kalian yang paling senang kalau ada kesaksian, oh saya waktu di Mekah ketemu Yesus. Kan? Coba lihat, paling sering tuh kesaksian. Ketemu Yesusnya selalu di Ka'bah. Di Ka'bah ketemu Yesusnya. Kenapa nggak kamu hujat? Kenapa nggak kamu merahin? Harusnya kalian berani dong ngomong selama ini. Kesaksian di Yusuf Manubulu, oh itu kurang ajar, penipuan itu. Nggak pernah. Pernah nggak ya yang namanya Jamal Dodi dan Effendi Usman menyerang dan mengkritisi murtadin-murtadin yang kesaksian-kesaksian seperti itu? Nggak pernah. Ini aja baru ngomong, sok-sok gaya. Setelah Yusuf Manubulu kena tangkap, kebongkar semua penipuannya, baru ngomong. Ya. Terus ajaran gigi ganti gigi, kejahatan dibalas kejahatan, itu kalian. Sekali lagi, coba lihat apa yang dilakukan oleh Polycarpus. Berapa banyak video-video Effendi Usman yang isinya fitnah, termasuk kepada saya. Kalau saya misalnya bilang Effendi Usman kena ajab, saya udah bilang duluan ya, mohon maaf, ini saya buat untuk mengcounter video kamu, supaya kamu merasakan kalau kamu cubit orang, balasannya seperti apa. Itu yang saya selalu sampaikan ya di disclaimer awal video tersebut.
Saya langsung bilang, mohon maaf ya, ini saya buat karena Effendi Usman bilang orang lain kena azab. Bagaimana kalau kamu dibuat seperti itu? Kalau dia enggak kan, wah Julius sudah meninggal ya. Saya berapa kali dibuat meninggal sama dia. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Jadi hentikanlah bullshit tersebut. Kalau cuma lip service, kejahatan jangan dibalas kejahatan, tapi harus dibalas kebaikan. Saya juga bisa kok buat agama seperti itu. Kalian kalau suruh saya buat agama baru yang tulisannya bagus, yang isinya bagus-bagus saja, saya bisa. Tapi bisa nggak dijalankan sama umatnya? Kalau nggak bisa dijalankan sama umatnya, ya bullshit, omong kosong. Kan gitu. Ajaran itu dilihat dari perilaku umatnya. Suka tidak suka. Betul nggak? Agama itu dilihat dari buahnya. Dari buahnya. Kita lihat bagaimana kalian menzolimi orang, menjajah orang, memfitnah orang. Ya, mohon maaf, itu yang kita rasakan selama ini. Dan itulah realita yang terjadi. Jadi hentikanlah omong kosong, seakan-akan kalian korban. Kalianlah pelakunya. Kalianlah pelakunya. Kalian yang menzolimi orang lain duluan. Ya. Kalau Islam itu ajarannya tegas. Kejahatan harus dihukum, bukan dibalas kejahatan. Orang jahat sama kita, ya, itu harus dihukum. Bukan, dia jahatin kita, kita balaslah. Dia pukulin kita pukul balik. Enggak, kita enggak seperti itu. Kita serahkan kepada penegak hukum. Bukan kayak kalian gitu, mewek-mewek enggak jelas. Kalau kita tanya, kenapa Edis menghujat? Kenapa Agatha menghujat? Laskar Polikarpus bilangnya apa? Membalas. Dia kan cuma membalas dari kalian yang duluan gitu. Nah, saling tuduh gitu kan. Loh, saya bilang, apakah ya kalau motor Anda hilang dicuri sama maling, terus Anda malingin lagi motor orang lain? Seperti itu ajaran kalian. Kalau kami enggak. Kalau ada yang menghujat, ya kita serahkan aja kepada penegak hukum. Kita serahkan aja kepada Allah yang akan membalasnya. Udah gitu, selesai. Betul nggak? Ini negara hukum. Jadi jangan kalian sosok bilang, ya kami terzolimi dan sebagainya. Kalian yang memulai, teman-teman. Tolong sadarlah. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api, teman-teman. Walaupun mungkin kalian bilang bukan kalian, teman kalian itu ya. Atau kalian bilang, itu kan orang Kristen yang lain. Ya sudah. Ngapain kita ikut-ikutan nggak waras? Ada orang nggak waras, ngapain kita ikut-ikutan nggak waras? Harusnya kita yang waras ini mengedukasi dong. Menjelaskan. Ini kan perilaku oknum. Oknum yang kita hajar. Jangan agamanya. Ya, sadar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.